asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sa'adatul muhtarumin, para ulama, wabil khusus pengasuh Pondok Pesantren Darul Hidayah Al-Ansori Desa Panaragan Jaya, Kabupaten Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang Barat, yang kami hormati sesepuh sini Bapak Kiai Haji Makmun Murad, hadir juga pengasuh Pondok Pesantren Al-Iman Subowono Bandungan Semarang, Pak Kiai Agus Yasin, Pak sesepuh Pondok Pesantren sini Bapak Kiai Haji Makrus Ali, Pondok Pesantren Darul Hidayah Al-Ansori, yang konon katanya lebih dikenal dengan Darul Ulum dulu. Para santri semuanya, hafidhukumullah. Malam ini tidak diduga-duga saya hadir di pesantren ini. Di pesantren ada kata-kata bijak, anak urid wa anta turid wallahu fa'alul lima yurid. Saya berkehendak, engkau berkehendak, Allah Maha berkehendak. Saya tidak ada niatan dari rumah ke pesantren ini. Saya besok pagi khataman di Pondok Pesantren Tulang Sari, Blitar. Malam ini ada waktu, saya tadi sempat berziarah ke makam Bagus Ali. Ya, diduga-duga ketemu saudara di sini tadi, Mas Saiful dan adik-adiknya, semua saudara saya dari Purworejo, Jawa Tengah. Dan Allah lah yang mempertemukan kita, yang menghendaki saya ketemu dengan kamu semuanya. Bukan saya, bukan Pak Yai Makhluk, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana urid anta turid wallahu fa'alul lima yurid. Aku karep, kowe karep, Allah Maha karep, betul? Kalau saya bicara di pesantren kayak ini, saya kepingin mengajak para santri semuanya untuk mengingat-ingat sejarah. Dulu ada tokoh pendidikan nasional yang berasal dari Belanda, namanya Dr. Douwes Dekker. Siapa itu Douwes Dekker? Yang punya nama lain Multatuli dan Setiabudi. Dr. Douwes Dekker ini seorang Belanda, dikirim ke Indonesia untuk merusak bangsa Indonesia. Akan tetapi setelah Dr. Douwes Dekker sampai di Indonesia, kenal kiai, kenal santri, pikirannya berubah. Padahal dia seorang Belanda yang dia punya tujuan akan merusak bangsa Indonesia. Setelah kenal kiai, kenal santri, pikirannya berubah. Ada adzan, kita berdiri dulu ya, terus habis adzan kita teruskan habis adzan.
Setelah kenal kiai, kenal santri, pikirannya berubah. Yang semula akan merusak bangsa Indonesia, akhirnya bergabung dengan pergerakan bangsa Indonesia. Bahkan kadang-kadang semangat keindonesiaannya melebihi bangsa Indonesia, melebihi bangsa Indonesia sendiri. Siapa ini? Dr. Dawes Dekker yang punya nama lain Multaku Indonesia Putih. Maka Dr. Dawes Dekker setelah kenal kiai, kenal santri, punya pendapat kalau tidak ada kiai dan pondok pesantren, maka patriotisme bangsa Indonesia sudah hancur berantakan. Ini pendapat orang luar pesantren. Kalau yang berpendapat semacam itu kayak Pak Kiai Makros Ali, kayak Gus Yasin dari Semarang, atau saya yang punya pesantren, barangkali tidak objektif. Tapi itu pernyataan orang luar pesantren. Kalau tidak ada kiai dan pondok pesantren, maka patriotisme bangsa Indonesia sudah hancur berantakan. Bersyukurlah bangsa Indonesia karena ada pondok pesantren. Saya sering menyampaikan bahwa dulu pada zaman penjajahan, yang paling berani menentang Belanda, yang paling berani menantang penjajah Belanda adalah santri, bukan yang lain. Ada santri lahir di desa Tegalrejo, kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta. Sang santri tadi bernama Pontoweryo. Pontoweryo mondok di Tegalsari, Jetis, Ponorogo, Jawa Timur. Menjadi santrinya Kiai Haji Hasan Besari dan Kiai Haji Nur Sotik. Pontoweryo mengaji tafsir Jalalain kepada Kiai Haji Bairuwi, santren Bagelen Purworejo. Yang salah satu putra Kiai Haji Bairuwi adalah Kiai Haji Hasan Mukibat, santren Bagelen Purworejo. Salah satu keturunan Kiai Haji Hasan Mukibat hari ini menjadi Menteri Perhubungan Bapak Insinyur Budi Karya Sumadi. Pontoweryo mengaji ilmu dzikir, tarekoh, tasawuf kepada Kiai Haji Taftazani Kartosuro. Pontoweryo mengaji ilmu hikmah, ilmu kanuragan, ilmu kekebalan tubuh kepada Kiai Haji Nur Muhammad Ngadilu Salaman Magelang. Ilmu kekebalan tubuh itu kalau istilah Banser dan Bahkan Nusa sejenis mutal kodri. Pontoweryo wafat dan dimakamkan di Makassar, ujung pandang dekat Pantai Losari. Mungkin adik-adik sudah pernah dengar nama Pantai Losari. Sudah pernah dengar? Pantai Losari itu pantai bertemunya Daeng dan Elvi Sukaisi. Ketemu di situ untuk memadu janji, tapi akhirnya Daeng ingkar janji pindah ke tanah Jawa. Elvi Sukaisi menangis merau kesakitan karena ditinggal oleh Daeng. Itu kan cuma lagu, judulnya Sumpah Benang Mas. Betul. Pontoweryo oleh pemerintah namanya dijadikan nama kampus negeri di Kota Semarang, di Tembalang dan Robiran. Bahkan oleh pemerintah Pontoweryo namanya
dijadikan nama Kodam Jawa Tengah dan Yogyakarta. Ontorio patungnya naik kuda, pakai serban, pakai keris, pakai sorban, pakai jubah, pakai keris. Ada di Kota Magelang, di Lampung juga banyak lihat patungnya Ontorio. Di bawah patung ada tulisannya Turonggo Tinitihan Sesekari Bawono. Kuda sebagai kendaraan menjadi bunga dunia. Di kampungnya Mas Salim ada patungnya Ontorio, Pak Mas Salim ya. Mas Salim, Pak Tamam, kamu apa ini? Ya? Kamu yang salah nggak? Apa nama? Kan ada patungnya Ontorio saya lihat. Mana? Kedua Sigura ada patungnya Ontorio di sini. Ya. Ontorio itu punya nama Kiai Abdul Hamid. Ontorio namanya Ontorio asik, namanya Kiai Abdul Hamid. Nama masyhurnya Pangeran Diponegoro. Itu santri menghimpun kekuatan perang memusuhi Belanda 5 tahun. Walaupun cuma 5 tahun, uang kas pemerintah Hindia Belanda habis. Belanda punya hutang luar negeri gara-gara mereka santri, namanya Ontorio. Namanya asli Ontorio, namanya Kiai Abdul Hamid. Nama masyhurnya Diponegoro. Adapun nama lengkapnya Kiai Haji Kanjeng Bendoro Raden Mas Ontowiryo Abdul Hamid Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panotogomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawi Pangeran Diponegoro Pahlawan Gua Selarong. Hafal? Yang bawa HP silahkan rekam nama Diponegoro. Diponegoro orang soleh. Orang soleh itu kalau disebut namanya Allah turunkan rahmat. Bahkan Simbah Haji Ahmad Abdul Haq Dalhar waktu zaman Muntilan Magelang mengatakan barang siapa rumahnya mau masang gambarnya Diponegoro, insya Allah aman selamat. Kamu Diponegoro itu wali, kekasih Allah. Saya ulangi namanya, yang bawa habis silakan mau rekam. Di nama Diponegoro Kiai Haji Kanjeng Bendoro Raden Mas Ontowiryo Abdul Hamid Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panotogomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawi Pangeran Diponegoro Pahlawan Gua Selarong. Hafal? Tidak hafal, tidak apa, yang penting udah hafal Amriti, amin. Hafal Adiyah, amin. Hafal maksud, amin. Sejarah telah membuktikan para pengusir penjajah di garis terdepan adalah alumni pondok pesantren, anak bangsa yang dididik para ulama menjadi tokoh bangsa. Enggak cuma di Diponegoro, di Jogja ada santri yang akhirnya dikenal sebagai bapak pendidikan nasional. Muridnya Kiai Haji Sulaiman Zainuddin Kalasan. Ada santri namanya Suwardi Suryaningrat yang bikin lembaga pendidikan namanya Taman Siswa, terkenal dengan nama Ki Hajar Dewan. Ki Hajar Dewantoro itu santri, murid santrinya Ki Sulaiman Zainuddin Kalasan. Sayang sejarah Ki Hajar Dewantoro sebagai santri nggak pernah diterangkan di bangku sekolah, nggak pernah diterangkan di bangku sekolah. Yang diterangkan cuma tuturi gitu. Bahkan ada anak
santri mengaji Quran, mengaji tafsir. Dalam usia 13 tahun mengaji tafsir bahasa Jawa. Anak putri tadi menjadi pendekar bangsa, Harum namanya. Tapi namanya bukan Harum. Namanya siapa? Kartini. Kartini itu santri, itu cucu kiai. Di Mayong, Jepara ada kiai namanya Kiai Madirono. Punya istri bernama Aminah. Punya anak putri bernama Nasiroh. Dinikah Bupati Jepara. Punya anak putri mengaji Al-Quran, mengaji tafsir, namanya Kartini. Kartini cucu kiai. Maka Ki Hajar Dewantara mengatakan pendidikan yang paling berhasil adalah pendidikan sistem pondok pesantren. Kenapa? Karena pendidikan pesantren adalah pendidikan yang lingkungannya serba mendukung keberhasilan pendidikan, kata Ki Hajar Dewantara. Kalau para santri yang di pesantren, antar kamar mendukung pendidikan. Kamar yang sana lagi menghafalkan ahkamutan winin wanu lintas kunu indal hijab di khomsatun tubayin. Kamar yang lain lagi menghafalkan lutun wa'is ma'il is hakun kada yuk yakubuyu subuh ayayu. Yang lain lagi menghafalkan maksud subutuha fil ibtida ayub qatil tuzim kahaffiha fitajiha ma'al kalim. Yang lain lagi menghafalkan amriti idil fata hasbatiko tihirufi wakulluman lam yaktakir lam yaktakir. Kamar yang lain lagi menghafalkan Alfiya Ibnu Malik totafti alin rudanit trobut bagi fitdah nawasdaq wadakir dalan bagi barang orang. Komplit pesantren itu. Kamar sana lagi menghafalkan tajwid tingkat tinggi, namanya Jazariyah. Walaisa fil Qur'an min wa'lin wajab wala haram wa ihrama lahu sabab. Lingkungan ikut mendukung keberhasilan pendidikan. Kamar sana lagi menghafalkan Iqlal ro asluhu il-ay ala wasdi if'al lu'inati hamzatu bisal biharkatiha lilaini alikatiha ay topi'atiha mujawal isakit. Lingkungan ikut mendukung keberhasilan pendidikan. Kamar yang belakang lagi latihan hadroh, betul, menyebut nama Nabi. Orang kalau sering menyebut nama Nabi, kotoran di hati dan di pikiran dibersihkan oleh Allah. Jangankan sampai menyebut nama Nabi, orang baru menyebut gelar Nabi saja hati dikasih ketentraman oleh Allah. Maka para santri sering menyebut gelar Nabi, Pak Yai. Nabi punya gelar Habibul Qalbi. Kalau santri sering menyebut Habibul Qalbi, tentram hatinya, bisa istiqomah. Bisa disebut pakai lagu Ya Habibul Qalbi Ya Khairul Baroya Ya Licita Bil Haqqi Rasulul Hidayah Ya Habib
Al-Quran, bahkan tafsir bahasa Jawa. Bahkan ada dialog, Kartini itu dulu ngaji Al-Quran dan tafsir kepada Ki Haji Soleh Darat Semarang. Siapa Ki Haji Soleh? Gurunya Ki Haji Hashim As'ari Teguhin Jombang, gurunya Ki Haji Zarkasi Berjan Purworejo, dan masih banyak lagi, gurunya Ki Haji Ahmad Dahlan Yogyakarta. Itu Ki Soleh Darat. Ketika Kartini usia 13 tahun mengaji tafsir kepada Ki Soleh, Kartini usul sama Ki Soleh, Kiai, tadi Kiai ngajari aku tafsir Al-Quran pakai bahasa Jawa, Kiai, hati saya tentram, Kiai, tolong Kiai tafsirkan Al-Quran seluruhnya ke dalam bahasa Jawa, biar untuk pedoman teman-teman kami putri-putri Jawa. Waktu itu Kartini tidak mengatakan putri Indonesia. Kenapa? Pada zaman Kartini nama Indonesia belum lahir. Yang ada Jawa Dwipa, Nusantara, Kalimantan belum ada, yang ada Borneo, Sulawesi belum ada, yang ada Salabes, Jakarta belum ada, yang ada Sunda Kelapa, Sumatera belum ada, yang ada Andalas. Betul? Saya tidak tahu kalau tulang banget. Lebih dulu tong keripitnya daripada tulang banget. Kiai Soleh mengatakan, Duk Kartini, nafsir Al-Quran itu gak gampang. Tidak sembarang orang diperbolehkan menafsiri Al-Quran. Orang boleh nafsir Quran, Kartini, kata Ki Soleh, harus punya ilmu batu tafsir yang lengkap, dari nahwu sorot, gramatika Arab, batik, ma'ani, bayan, nasikh mansuh, asbabul nuzul, dan lain sebagainya, baru diperbolehkan menafsiri Al-Quran. Gak gampang. Akhirnya Kartini mengatakan, Kiai, saya usul sama Kiai untuk menafsiri Al-Quran pakai bahasa Jawa 30 juz, Kiai. Saya berkeyakinan semua ilmu sudah Kiai miliki, kata Kartini. Akhirnya Ki Soleh menundukkan kepala, mencucurkan air mata, menangis Ki Soleh. Kok ada anak putri yang kayak gini cerdasnya usul bikin tafsir Al-Quran dalam usia 13 tahun. Pada saat yang lain Kartini dipanggil Ki Soleh. Ki Soleh mengatakan, Kartini, doakan saja mudah-mudahan saya bisa menafsiri Al-Quran 30 juz pakai bahasa Jawa. Dimulailah penafsiran Al-Quran ke dalam bahasa Jawa. Baru selesai 13 juz, dicetak pertama di Singapura dengan judul Faidur Rahman fi Tafsir Ayatul Quran, karya Ki Soleh Darat Semarang, usul Raden Ajeng Kartini. Cuma sayang sejarah Kartini mengaji Al-Quran, mengaji tafsir, nggak pernah diterangkan di bangku sekolah, betul? Yang diterangkan cuma habis gelap terbitlah terang. Untung terang juga kalau hujan. Betul? Yang diterangkan cuma habis gelap terbitlah terang. Terang itu kalau di kampung kami namanya padang. Maka di kampung kami ada lagu padang. Padang bulan, padange kaya rina.
dalam ngajinya. Saya ingat tausiah Simbah Haji Makrus Ali Lirboyodi. Beliau dulu menyatakan la budda li talibil ilmi min ayyakuna lahu syekhun fattah wa kutubun sikhah wa aqlun rajah. Simbah Haji Makrus Ali Lirboyodi mengatakan wajib bagi seorang santri akan 3 hal. Pertama, syekhun fattah, guru yang bertanggung jawab, yang bisa membuka hati sang murid. Maka di pesantren ini seorang kiai ulama kalau mengajarkan ilmunya itu dipasang di hati sebagai akhlak tawadhu. Pak Yai kalau mengajarkan ilmu di depan para santri, sebelum mengajarkan di hati sudah dipasang anal qorib Allahul hadi. Saya sebatas membacakan, Allah lah yang ngasih petunjuk. Itu kiai ini. Jangan mentang-mentang menjadi guru merasa ngasih petunjuk. Yang ngasih petunjuk tetap Allah Subhanahu. Maka Allah pernah mengingatkan Nabi kita. Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta. Muhammad, engkau tidak bisa menunjukkan orang yang kamu cintai. Jadi di pesantren Pak Yai sebatas membacakan, yang kasih petunjuk itu Allah. Maka saya minta para santri juga mengaji juga tawadhu, adab asoliyah. Jangan sombong. Orang kalau sombong, takabur, ilmu nggak masuk ke hati. Ilmu cuma singgah di otak saja. Kalau ilmu cuma singgah di otak, kalaupun pinter cuma bikin minteri teman gitu, cuma bikin muteri teman gitu. Maka tawadhu, adab asoliyah. Innaka la tahdi man ahbabta, kata Allah. Muhammad, engkau tidak bisa memberikan petunjuk pada orang yang kamu cintai. Sebatas membacakan saja. Pertama, syekhun fattah, guru yang bertanggung jawab. Para kiai kalau malam itu tidak pernah berhenti mendoakan santri. Itu masuk syekhun fattah. Yang kedua, kata Mbah Makrus, waktu itu pun sikhah, kitab yang sehat. Kitab-kitab di pesantren adalah kitab-kitab yang sehat. Contoh kitab Jurumiyah, itu kitab sehat. Asy-Syaikh Ahmad Sonhaji yang mengarang kitab Jurumiyah, selesai mengarang kitab Jurumiyah, kitab itu beliau bawa ke tepi pantai, dibuang di laut kitabnya. Sambil buang kitab, dia bilang, kalau memang kitab ini akan bermanfaat, walaupun aku buang ke laut, kan nanti kembali ke kamarku. Syekh Sonhaji pulang ke rumah, kitab yang dia buang ke laut sudah ada di atas meja di kamarnya. Apa ada profesor kayak gitu sekarang? Tidak ada. Syekh Sonhaji yang ngarang kitab Jurumiyah. Maka pesantren seluruh Indonesia tidak berani meninggalkan kitab Jurumiyah. Kitab dibuang sepuluh balik di nangkaman. Sementara kitab yang aku kuwi rasa nunggu dibuang dewilah karpe dewi rambut diwaca. Seneng mau saya keluar karo TikTok kok. Gak kena baca. Itu si Ahmad Sonhaji. Maka dengan tawadhu, nanti pesantren ini, guru ini ngajarkan ilmu depan para santri ini ada proses. Sebelum mengajarkan ilmu ada proses namanya tazkiyah. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa
lihumul kitab wal hikmah wa in kana min qablu lafi dhalalin mubin al-ayah. Allah berfirman yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Sebelum yu'alim, transfer ilmu, mengajarkan ilmu, ada proses namanya tazkiyah. Maka di pesantren ada mujadah, ada baca yasin, ada manaqib, betul? Ada baca al-barzanji, itu bentuk tazkiyah supaya ilmu masuk ke hati. Kalau cari ilmu nggak pakai tazkiyah, maaf, ilmu nggak masuk ke hati, cuma singgah di otak saja. Maka ada wirid-wirid, betul? Ada ya Hayya Qayyum, ada ya Fatahu ya Ali, betul? Ada Asmaul Husna. Itu dari berangkat tazkiyah. Saya ingat dulu Mbah Kiai Haji Marzuki Dahlan Lirboyo, ketika saya mondok di Lirboyo, Mbah Kiai Marzuki itu habis subuh saatnya diajak baca la haula wala quwata illa billah. Itu termasuk bentuk tazkiyah. Yang ketiga, kata Mbah Makrus, jadi di pesantren ini sebelum Pak Kiai mengajarkan ilmunya ada proses namanya tazkiyah. Bersihkan hati dengan cara riyadhah mujahadah. Pertama kata Mbah Makrus, Syekhun Fattah. Yang kedua, Kutubun Sikah. Yang ketiga, Aklun Rojah. Punya ketinggian akal, akal yang punya kreasi, punya gagasan, punya inovasi. Gak paham gimana caranya paham, gak hafal gimana caranya hafal, gak ngerti gimana caranya ngerti. Itu namanya Aklun Rojah, ketinggian akal. Dan kamu semuanya mumpung masih muda, Allah itu memasukkan ilmu ketika masih muda. Nabi mengatakan dalam kitab Ihya juz awal babul ilmi, Al-Ghazali mensitir sabda Nabi. Nabi mengatakan wa ma utiyal alimu ilman illa wa huwa syabun, kata Nabi. Tidaklah seseorang ini dikaruniai ilmu dari Allah secara utuh kecuali selagi masih muda. Senyampang kamu masih muda, tolong rajin ngaji, betul? Gak usah mikir apa-apa di pesantren, gak usah mikir apa-apa kecuali mikir ngaji, sekolah sama jamaah, sudah sih. Saya dulu di pesantren gak pernah mikir kelak jadi apa, yang penting ngaji. Saya gak pernah mikir besok jadi apa. Ternyata setelah sampai di rumah, apa-apa malah jadi. Tokonya juga jadi, bonnya juga jadi. Ya nggak pernah jadi apa ya, tapi ngaji. Sudah. Mumpung kamu masih muda, Nabi bersabda, tidaklah seseorang itu dikaruniai ilmu oleh Allah secara utuh kecuali selagi masih muda. Kalau sudah tua, ilmu sulit untuk masuk. Betul? Kalau sudah tua, maksudnya bukan ilmu, maksudnya paling karet itu maksudnya. Betul? Apalagi sawit. Kalau di kampung saya gondor hukum gitu loh. Dan sebagainya. Kotor maksudnya itu. Saya betul-betul pesan, mumpung kamu masih muda, tolong rajin ya. Dan yang istiqomah rutin. Orang kalau ingin sukses wajib istiqomah. Maka ketika saya ngaji di pesantren, ngaji Ibnu Aqil, ada nadhom haitsuma tastaqim yuqaddir laqallahu najahan fi ghabil asman.
Itu dalam Syarah Ibnu Katsir. Ketika kalian istiqomah, haitsuma tastaqim, ketika kalian istiqomah, yuqaddir Allah yuqaddir Allah akan memastikan dirimu najahan, sukses fi ghabil asmani, pada masa-masa yang akan datang. Kamu semuanya jangan punya harapan sukses kalau nggak istiqomah, betul? Maka al-istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah ini lebih bagus daripada 1000 keramat. Yang terakhir Pak Yai sudah malam sekali. Yang terakhir saya berpesan kepada para santri, saya ingin yang hadir semua ini keinginannya, cita-citanya, obsesinya dikabulkan Allah. Orang kalau kepingin cita-citanya dikabulkan Allah, syaratnya harus rindu sama Nabi. Kalau nggak rindu sama Nabi, nggak bakal cita-citanya dikabulkan Allah. Maka rindu sama Nabi itu penting. Orang yang rindu sama Nabi itu ada tanda-tandanya, mencintai amal-amal yang dicintai oleh Nabi. Betul? Nabi suka jamaah, yang rindu suka jamaah. Nabi suka berselawat, yang rindu suka berselawat. Nabi suka ngaji, yang rindu suka ngaji. Nabi suka berjamaah, yang rindu suka berjamaah. Ngaji itu penting. Di Pulau Jawa ada seorang pemuda ngaji tiap hari. Seorang pemuda ahli fikir. Pemuda itu bahasa Indonesia, kalau bahasa Jawanya Joko. Joko ahli fikir, kemudian dikasih juga Joko tikir. Londo mau bilang tikir nggak bisa bilangnya tingkir. Tapi Joko tikir itu tiap hari ngaji nggak cuma mau beda-beda orang. Joko Tingkir itu ulama besar, wali itu. Keturunan Joko Tingkir banyak menjadi ulama besar, di antaranya Simbah Kyai Haji Hasyim Asy'ari Tabuyut, itu durian Joko Tingkir. Simbah Kyai Haji Mutamakin Hajen Pati, durian Joko Tingkir. Pajeng nggo guyon ngombe dawet lain. Lho iki betul. Tapi dawet juga penting, kan juga guyon. Gue parodi ulama kayak gitu. Sejarah itu. Joko Tingkir ngaji saben dinten Pak Yai. Numpak getek di Sogo Boyo 40 saben dina. Rekoso numpak getek di Sogo Boyo 40. Suci itu makan ngaji numpak getek di Sogo Boyo 40. Ono kancan siji ra mangkat keri terus copot boyo. Yuk go lagu. Keri copot boyo, sing 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 keri
sama Nabi itu penting. Rindu sangat penting. Nabi suka sholat duha. Yang rindu juga harus suka sholat duha. Orang mengaku rindu sama Nabi kok nggak pernah duha, omong kosong kalau rindu. Betul? Kata orang kampung saya, belgedes. Terus belgedes berbalik. Tambahin tai rasi. Bapak pun ngerti belgedes ya. Rindu sama Nabi itu penting. Oh ya, orang yang rindu sama Nabi itu bahasa Arabnya asyikun Nabi. Asyik itu artinya rindu. Nabi bergelar Al-Mustafa. Maka orang yang rindu sama Nabi gelarnya Asyikul Mustafa. Betul? Jadi para santri grup hadroh sering menyebut-nyebut orang yang rindu sama Nabi. Nyebutnya pakai bahasa Arab dan pakai lagu. Ya Asyikul Mustafa, hai orang yang rindu sama Nabi, absen bergembiralah, binailil muna, keinginan Anda dikabulkan Allah. Dengan sangat rindu sama Nabi. Dipanggil pakai lagu, saya pernah dengar dan bisa menunjukkan. Ya Asyikul Mustafa. Ini lagu terakhir, bos. Ini lagu terakhir ini. Bisa lagi kapan-kapan sih lagi ya. Saya ada jadwal di Lampung dan booking besok 27 Rojab sampai 3 Syakban, 6 hari. Udah di booking di Lampung. Lagu terakhir saya ingin yang hadir semua ini saat ini dapat pahala kayak beribadah 60 tahun, siang puasa, malam sholat malam. Nabi mengatakan idkhul surur ala qalbil mu'min khairun min ibadati sittina sanatan qiyamah wa siyamah. Gawe legonya atine wong mukmin siji kuwi ganjarane ngumpul ibadah 7 tahun awan kosong bengi salat sunat. Pak Yai Makhrus Ali niki pengasuh pondok pesantren Darul Hidayah wal Al-Ansori niki lega banget kula sowan niki. Tidak diduga-duga, betul? Lega banget. Ini Pak Kiai Makhrus lega kula oleh ganjaran kaya ibadah 7 tahun awan poso bengi salat sunat. Kalau yang dapat pahala kayak gitu besarnya kok cuma saya, aku nggak terima dulu. Betul? Saya ingin yang hadir semuanya dapat pahala kayak saya. Maka saya minta gimana caranya bikin lega saya. Kulo lega banget marang kabeh yen lagu terakhir ini kabeh karo olahraga kabeh. Ngene-ngene kabeh. Siap? Sambil mengontrol kolesterol. Si orang kerso ini tak dumano jebal segini. Sing kerso luwih jebal kita betul. Siap. Bapak pun ini Bos. Ya Asyikul Mustafa absirina ilmuna. Ya Asyikul Mustafa absirina ilmuna. Mustafa,
ngeten-ngeten ini penting untuk mengontrol kolesterol. Ternyata kambing itu tidak mengandung kolesterol, tapi mengandung tempe. Mesti bener ini. Barangkali itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangannya. Mari kita doa dulu. Tolong nanti kalau sampai doa, ringankan lisan kita untuk baca amin. Saya baca kitab Tafsir Shawi. Asy-Syaikh Ahmad Shawi mengatakan, ketika ada doa, ada orang mau baca amin, begitu terucap kata-kata amin, terciptalah 4 malaikat. Allah menciptakan malaikat dari huruf alifnya lafal amin, 2 dari huruf mimnya lafal amin, 3 dari huruf ya-nya lafal amin, 4 dari huruf nunnya lafal amin. Begitu terucap kata-kata amin, terciptalah 4 malaikat. Terciptalah 4 malaikat. 4 malaikat langsung diperintah oleh Allah. Malaikat-malaikat, mereka yang baca amin, kamu doakan malaikat, kata Allah, supaya dosa-dosanya semuanya diampuni Allah. Allah perintah lagi, malaikat-malaikat, mereka yang baca amin, kamu doakan supaya keinginannya, cita-citanya dikabulkan Allah. Kalau malam ini tiap-tiap hadir baca amin 20 kali, terciptalah 80 malaikat, betul? Yang hadir berapa Pak Ibu? Yang hadir berapa Prof semuanya? 500 kali 80 berapa? Resep matematika betul? 80 kali 500 malam ini 40.000 malaikat mendoakan kita semua. Doa malaikat pasti mustajab. Maka tolong tiap-tiap ada doa, ringankan lisan kita untuk bacaan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidina ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li sultan wa maghfir lana dhunubana khatayana kullaha wa dhunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikina wa dhunuba kafatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tadlu bihadzal ma'had ma'muran bin-nur wal huda wal rahmah wal hidayah wal barakah wal khairat wal futuhat wal fudud wa kathratil jamaah wal talamin wal arzaq wal istiqamah was sihah wal afiyah wa ala alihi washabbihi wa sallim. Allahumma ya Allah ya yassir wa la tu'assir ya mujamil mujamil ya yassir wa la tu'assir rabbi tamimul khair yassir lana kulla asir fa inna taysira kulli asir alayka yassir ya man la yahtaju ila al-bayan wa tafsir hajatuna ilaika katsira wa anta alimun biha wa basir ikdi hawaijana hawaijat dunya wal akhirah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.